Februari tahun 2022, NATO dan Rusia, dua kekuatan besar yang telah lama bersitegang sejak berakhirnya Perang Dingin. Kini dunia kembali diambang konflik besar. Langit Ukraina dipenuhi suara dentuman artileri. Konvoi tank bergerak tanpa henti, melintasi batas yang selama ini dianggap sakral. Perbatasan sebuah negara merdeka ketika Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Dunia bereaksi dengan keras, dunia gemetar, kencaman mengalir, sanksi dijatuhkan, dan Rusia dicap sebagai agresor yang tak terkendali. Namun, apakah ini benar-benar kejutan? Ataukah ini adalah bab terakhir dari sebuah kisah yang telah lama ditulis? Sebuah peringatan yang telah diabaikan, sebuah ramalan yang tidak diindahkan. Namun di balik kecaman ini, sedikit yang menyadari bahwa konflik ini bukanlah insiden yang terjadi tiba-tiba. Ini adalah bom waktu yang telah berdetak selama bertahun-tahun. Sebuah peringatan yang telah disampaikan Vladimir Putin hampir 2 dekade sebelumnya. Pada tahun 2007, dalam konferensi keamanan Munich, Vladimir Putin memberikan pidato yang mengguncang dunia. Di atas podium, Vladimir Putin berdiri. Suaranya menggema di dalam aula yang dipenuhi para pemimpin dunia. Ekspansi NATO yang katanya akan memicu ketegangan yang tak terhindarkan. Kata-kata ini menggantung di udara, tetapi tanggapan yang ia terima dingin dan skeptis. Beberapa pemimpin tersenyum kecil, beberapa sekedar mengangkat alis. Bagi mereka, ini hanyalah keluhan khas Moskow, retorika lama yang bisa diabaikan. Tetapi sejarah membuktikan, peringatan itu bukan sekedar omong kosong. Itu adalah nubuat yang diabaikan. Kini 15 tahun setelah pidato di Munich, kita melihat hasilnya. Perbatasan Eropa kembali bergejolak, dan dunia menyadari terlambat bahwa peringatan di Munich bukanlah sekedar ancaman kosong. Ini adalah peta jalan menuju konflik yang kita saksikan hari ini. Untuk memahami mengapa dunia sampai pada titik ini, kita harus menggali lebih dalam. Kejatuhan Uni Soviet pada 1991 bukan hanya akhir dari Perang Dingin, tetapi juga awal dari era ketidakpastian bagi Rusia. Demokrasi telah menang, kata dunia barat. Namun di balik perayaan itu, Moskow melihat sesuatu yang berbeda, sebuah penghinaan. NATO yang dulunya berjanji tidak akan melebar ke timur, justru melakukan hal sebaliknya. Negara demi negara bergabung, Polandia, Hungaria, Republik Ceko, kemudian Estonia. NATO semakin dekat ke Moskow. Bagi Barat ini adalah kemenangan diplomasi, tetapi bagi Rusia ini adalah sebuah ancaman eksistensial. NATO yang didirikan pada tahun 1949 awalnya dibentuk sebagai aliansi pertahanan kolektif dengan tujuan utama menghadapi ancaman komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara Barat merasa perlu membangun sistem pertahanan bersama untuk menghadapi potensi ekspansi ideologi. Oleh karena itu, keberadaan NATO pada awal pembentukannya memiliki dasar jelas dan sah. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang menandai berakhirnya ancaman komunisme, muncul perdebatan mengenai relevansi NATO. Banyak pihak berpendapat bahwa tanpa ancaman dari Uni Soviet, NATO tidak lagi memiliki tujuan utama dan seharusnya dibubarkan. Meski demikian, alih-alih dibubarkan, NATO justru terus berkembang dengan mengundang negara-negara bekas blok komunis di Eropa. Negara-negara seperti Polandia, Ceko, Hungaria, serta negara-negara Baltik menjadi anggota baru NATO. Ekspansi ini memicu ketegangan geopolitik, terutama dengan Rusia. Dari sudut pandang Rusia, semakin dekatnya NATO ke perbatasan dianggap sebagai ancaman langsung. Sebagai kekuatan besar dengan sejarah panjang dan kepentingan geopolitik, Rusia melihat ekspansi ini sebagai tindakan yang provokatif dan tidak sah. Tahun 1990, dalam perundingan Jerman bersatu kembali, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat James Baker pernah menyatakan bahwa NATO tidak akan bergerak 1 inci pun ke timur. Namun dalam 3 dekade setelahnya, kenyataan berkata lain. Munich, sebuah kota yang pernah menjadi saksi lahirnya ideologi yang mengguncang dunia. Dari kebangkitan Nazisme hingga kebijakan establishment, kini kota ini menjadi panggung utama bagi peradaban global tentang keamanan dan geopolitik. Setiap tahun para pemimpin dunia berkumpul dalam Munich Security Conference untuk merumuskan masa depan tatanan dunia. 15 tahun yang lalu di ruangan ini, seorang pria berdiri dan mengubah arah sejarah. Dengan suara tegas dan penuh amarah, Vladimir Putin. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике menuduh Amerika Serikat menciptakan dunia unipolar, sebuah dunia dengan satu penguasa tunggal. Ini berbahaya bagi negara Rusia. Bagi sebagian hadirin itu hanyalah retorika keras dari Kremlin.
Namun bagi mereka yang mendengar lebih dalam, ini bukan sekedar kritik, ini adalah deklarasi perang. Dunia yang berubah dapat bekerja sama dengan Rusia. Perjanjian ditandatangani, bantuan ekonomi diberikan, dan diplomasi menjadi harapan utama. Namun, bagi Putin semua itu tidak berarti. Ia tidak menjadi bagian dari tatanan dunia yang dibentuk oleh Barat. Ia membangun kekuatan sendiri dengan dominasinya sendiri. Ketegangan mulai memuncak sejak akhir 1990-an dan awal 2000-an. Rusia tidak senang dengan perang NATO di Kosovo. Begitu pula dengan keputusan Presiden George Bush untuk menginvasi Irak pada tahun 2003. Pada saat itu banyak orang Rusia dan pengamat internasional percaya bahwa ia akan membawa stabilitas dan modernisasi tanpa merusak demokrasi. Di konferensi keamanan Munich 2007, Putin berbicara dengan nada yang tidak lagi menyiratkan kompromi. Ia menolak konsep dunia unipolar yang didominasi oleh Amerika Serikat. Bagaimanapun seseorang mencoba memperindah istilah ini, pada akhirnya ini merujuk pada suatu situasi, satu pusat otoritas, satu pusat kekuatan, satu pusat pengambilan keputusan. Ini adalah dunia dengan satu penguasa, satu kedaulatan. Ia tidak berhenti di situ, merujuk pada intervensi militer Amerika Serikat di Balkan dan Irak. Putin menegaskan, saat ini kita menyaksikan penggunaan kekuatan militer yang hampir tidak terkendali dalam hubungan internasional. Kemudian ia mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia. Akibatnya, tidak ada yang merasa aman. Saya ingin menekankan ini, tidak ada yang merasa aman. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, ini adalah peringatan bahwa Rusia tidak akan lagi bersabar terhadap ekspansi NATO. NATO telah menempatkan pasukan di garis depan, di perbatasan kami, dan kami tidak bereaksi terhadap tindakan ini. Tapi ekspansi NATO adalah provokasi serius yang mengurangi tingkat saling percaya. Putin menginginkan dunia tentang janji yang diberikan setelah bubarnya Pakta Warsawa. Bagi Putin, NATO bukan sekedar aliansi. NATO bukanlah organisasi universal seperti PBB. Ini adalah aliansi militer dan politik. Yang lebih mengkhawatirkan baginya adalah pembangunan infrastruktur militer yang di dekat perbatasan Rusia. Mengapa perlu menempatkan infrastruktur militer di perbatasan kami dalam ekspansi ini? Sejumlah pejabat Barat yang lebih jeli menyadari bahwa hubungan dengan Rusia tidak ditangani dengan baik. Robert dan Gates yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush, Gates menulis, "Saya mengungkapkan keyakinan saya bahwa sejak 1993, terutama Amerika Serikat, sangat meremehkan besarnya penghinaan yang dirasakan Rusia." Gates juga mengkritik upaya memasukkan Georgia dan Ukraina ke dalam NATO sebagai langkah berlebihan. Sejarah kini mencatat pidato Putin di Munich 2007 sebagai salah satu momen krusial dalam hubungan Rusia Barat. Itu adalah peringatan yang tidak dihiraukan oleh banyak orang sebagai sinyal bahwa dunia sedang bergerak menuju era baru ketegangan geopolitik. Di tahun 2008, hanya setahun setelah peringatan Munich, Rusia membuktikan bahwa kata-kata Putin bukan sekedar retorika. Georgia, sebuah negara yang baru saja berusaha mendekat ke barat, menjadi saksi pertama dari strategi baru Moskow. Ketika Presiden Mikhail mengarahkan pasukan untuk merebut Ossetia Selatan, Rusia menanggapinya dengan invasi kilat dalam 5 hari. Pasukan Rusia menguasai Ossetia Selatan dan Albaksya, mengukuhkan kendali mereka atas 2 wilayah yang disengketakan. Barat mengecam keras, tetapi tanggapannya lemah. Sanksi yang dijatuhkan hanya bersifat simbolis. Moskow melihat ini sebagai tanda bahwa kekuatan Barat tidak sekuat yang mereka klaim. Dari sini kepercayaan diri Putin tumbuh. Ukraina 2014, Crimea dan Donbas. Jika Georgia adalah ujian pertama, maka Ukraina adalah panggung utama. Setelah revolusi Maidan, setelah memulihkan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych, Moskow melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap pengaruhnya. Dalam hitungan seminggu, pasukan bersenjata tanpa tanda pengenal, yang kemudian diketahui sebagai pasukan Rusia, merebut Crimea tanpa perlawanan berarti. Kali ini ada lebih banyak sanksi, lebih banyak pernyataan keras, tetapi Crimea tetap berada di tangan Rusia. Di Donbas, kelompok separatis yang didukung Moskow mulai menguasai wilayah, memicu perang berkepanjangan yang menguras sumber daya Ukraina. Dari Crimea ke invasi penuh tahun 2022. Selama 8 tahun perang di Donbas menjadi konflik beku. Rusia secara tidak langsung mendukung separatis tetapi tidak melakukan langkah lebih jauh. Namun pada tahun 2022, Moskow mengambil keputusan yang jauh lebih besar, invasi penuh ke Ukraina. Dalam pidato yang emosional, Putin mengulang kembali keluhan lamanya. Ekspansi NATO, ancaman terhadap keamanan Rusia, dan perlunya denazifikasi. Apakah tindakan Rusia benar-benar muncul dari kehampaan? Atau ini adalah respon terhadap kebijakan Barat sendiri? Sejak Perang Dingin berakhir, NATO terus memperluas jangkauannya, menerima negara-negara bekas Uni Soviet ke dalam aliansinya. Rusia melihat ini bukan sebagai langkah defensif, tetapi sebagai bentuk pengepungan.
Barat berbicara tentang hukum internasional, tetapi rekam jejak mereka sendiri bertentangan dengan prinsip ini. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 dilakukan tanpa mandat PBB. Intervensi NATO di Libya pada tahun 2011 menggulingkan Muammar Gaddafi dan membuat negara itu terjerumus ke dalam kekacauan. Jika Barat bisa bertindak tanpa konsekuensi, mengapa Rusia tidak bisa? Pada tahun 2015 uji coba militer Rusia. Ketika dunia sibuk memperhatikan Ukraina, Rusia melakukan langkah mengejutkan lainnya, mengirim pasukan ke Suriah untuk mendukung rezim Bashar al-Assad. Intervensi ini tidak hanya mempertahankan sekutunya, tapi juga menjadi laboratorium bagi militer Rusia untuk menguji teknologi dan strategi baru dalam perang modern. Dengan keterlibatan ini, Moskow mengirim pesan jelas kepada dunia. Rusia bukan lagi kekuatan regional, tetapi aktor global yang harus diperhitungkan. Kembali ke pidato Munich, kini dunia melihat kembali ke tahun 2007. Pidato Munich yang dulu dianggap sebagai keluhan seorang pemimpin yang frustasi, kini tampak seperti nubuatan yang menjadi kenyataan. Putin telah memperingatkan dunia, tetapi dunia tidak mendengarkan. Pertanyaannya sekarang, apakah Rusia akan berhenti di sini? Atau apakah ini hanya satu bab dalam strategi besar yang masih berlangsung? Sejarah menunjukkan bahwa Rusia selalu beradaptasi. Dan jika kita belajar dari sesuatu dari 2 dekade terakhir, Vladimir Putin belum memainkan kartu terakhirnya.